Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara menginstal CMS WordPress ke dalam Debian Server 8.5. Oke, pertama-tama kita konfigurasikan jaringannya dulu. Oke. Ini kebetulan saya menggunakan Windows 10. Bagi menggunakan Windows yang lain seperti Windows X atau Windows 7 menyesuaikan. Oke, klik kanan kita pada logo jaringan ini. Terus kita pilih Open Network and Internet Setting. Kita pilih Ethernet. Kita pilih Change Adapter Option. Yang kita konfigurasikan hanya adalah VirtualBox Host Only Network. Nah, ini dia. Karena kita menginstal CMS-nya di dalam Debian server yang berada di VirtualBox. Kita klik kanan, Properties. Kita pilih Internet Protocol version 4. Oke, pada host only, defaultnya adalah segmen 56. Ini bisa kita sesuaikan saja ya. Kita sesuaikan jadi 14.1. Kita okekan. Oke. Kalau sudah kita tutup. Kalau sudah kita nyalakan VirtualBox. Nah, ini saya sudah ada Debian yang sudah terinstall. Nah, kalau sudah ada Debiannya, kita tinggal setting di sini. Setting. Kita pilih network. Kita nyalakan adapter 1. Lalu kita pilih host only. Seperti itu. Oke ya, kita pilih host only. Kalau sudah kita kita jalankan VirtualBox-nya. Ya, kita tunggu Debiannya berjalan. Oke, kita masukkan passwordnya. Kita masukkan usernya. Kita menggunakan root. Kita masukkan password. Selanjutnya kita konfigurasi jaringan pada Debian server dengan perintah nano etc network interface. Oke, kita konfigurasikan secara statik auto eth no init static address auto eth no ifs eth no init static. Kita sesuaikan address 92 atau 68. Tadi karena kita menggunakan segmen 14, kita buat 14. Nah, untuk Debiannya kita buat 2. Setting lagi net max 255.255.0. Kita sini. Auto eth no ifs eth no init static address 8.14.2 netmax. Oke, kita tutup, kita Ctrl X Y enter. Terus kita reset jaringannya etc
init d networking restart. Oke, kita reset jaringannya ya. etc ini perintahnya init d networking restart. Oke, kalau sudah, kita masukkan konfigurasi repositorinya. Oke, yang kita butuhkan dalam menginstal CMS WordPress itu adalah, yang pertama adalah yang kita butuhkan adalah web server. Yang pertama. Yang kedua adalah MySQL server. Terus PHP 5. Yang terakhir adalah PHP MyAdmin. Jadi ini harus terinstall dulu semuanya. Oke, kita masukkan repositorinya. Oke, siapkan. Kita masukkan dpd1 dulu. Optical wrap, cari dpd ISO Debian dpd 1. Kalau sudah, kita pilih apt cd-rom add lagi. Oke, terus lalu kita masukkan dp2 optical wrap, terus pilih, kita add, masukkan dpd2, open, kita ketik perintah ini, kita force unmount. Nah, kita keluarkan dpd1 tadi, apt cd-rom add. Oke, masukkan repository adalah apt strip cd-rom add, gitu ya. Kita enter lagi. Oke, kita masukkan lagi dpd3. Pilih, cari dpd3-nya, ISO-nya. Ini dia. Open lagi. Kita pilih, kita force unmount. Kita ketik lagi perintah yang tadi, apt cd-rom enter, kita enter lagi. Oke, kalau sudah semua, kita apt get update. Oke. Oh, masih ada yang tidak valid karena repository online masih hidup. Kita hapus dulu repository online-nya ya. Lalu etc apt source just.list. Itu perintahnya, kita masukkan dulu repository online-nya, nano etc apt source just.list. Ini dia. Nah, ini yang kita hanya butuhkan hanya 3 ini, dep binary, dpd binary 1, dip binary 2, dan binary 3. Yang bawah ini kita matikan dengan menggunakan tanda pagar. Kita taruh kursornya di bagian paling depan, kita kasih tanda pagar sehingga dia menjadi warna biru. Ctrl X, Y, kita pindah lagi apt get update. Oke, tidak ada lagi. Oke, kita yang belum ada web server, kita install web servernya dulu. Kalau sudah ada, dilewatkan. Apt get install apache 2. Enter. Dia minta dpd binary 1. Nah, kita masukkan dpd binary 1. Ya. Force unmount. Enter. Oke. Kita tunggu. Yang kedua, kita install MySQL server. Apt get install MySQL server. Ini pasti udah tahu semua ya. Kita install, kita Y.
Oke, ini masukkan passwordnya, harus diingat. Ini lagi, masukkan password yang gampang dihafal. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, selanjutnya kita install PHP 5. apt get install PHP 5. Ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sesudah itu kita install PHP My Admin. apt get install PHP My Admin. Enter, pilih ya. Kita tunggu. Nah, ini kita pilih Apache ya, Apache 2 ya. Tinggal menekan tombol spasi. Terus kita tap, pilih OK. Kita tunggu lagi perintahnya. Dia sedang berjalan. Tunggu. Jalan ya, kita tunggu sampai selesai ya. Ini kita pilih yes saja. Nah, passwordnya sesuaikan dengan tadi. Samakan saja dengan password MySQL Server. Sama. Samakan saja ya, biar gampang mengingatnya. Oke, kalau sudah, nah, yang kita butuhkan lagi selain keempat software ini adalah FTP server. Kita install FTP server ya. Server. Kita mulai menggunakan file ProFTPD ya. Oke, kita install di sini. Apa perintahnya kemarin? apt get install ProFTPD. Kita install lagi di sini. apt get install ProFTPD. Kita pilih ya. Masukkan. Nah, ini dia minta masukkan DPD binary 2. Nah, kita pilih di sini DPD binary 2. Ini dia. First unknown. Enter lagi. Nah, kita pilih standalone. Oke. Kita pilih pengaturan sendiri. Tunggu sampai selesai. Oke. Nah, sekarang kita buat konfigurasi untuk FTP server ya. Oke, kita buat sini. Konfigurasi untuk FTP servernya adalah nano etc pro ftpd .conf. Kita ke sini ya. Nano etc pro ftpd.conf. Oke. Terus kita pilih, arahkan kursornya ke paling bawah. Oke. Nah, sekarang arahkan user password file server kita, FTP server kita ke dalam direktori web server. Oke. Direktori web server. Nah, direktori web server ya, ada di direktori var www.html. Nah, arahkan user kita ketika kita membuka user FTP, arahnya ke sini. Oke, kita buat ya. Oke. Anonymous. Nah, spasi var www.html. Tutup.
kita buat user Budi, tutup anonymous. Jadi kita buat konfigurasinya di paling bawah adalah anonymous, spasi kita arahkan ke direktori web server www.html. Oke, tutup. Kita buat user baru, namanya usernya terserah, ini bisa sesuaikan. Nah, ini dia. Ini ya. Perintahnya ini anonymous, kita arahkan ke direktori web server. Oke. Kalau sudah, kita tutup. Ya, Ctrl X, ya, enter. Nah, perintah selanjutnya adalah membuat user baru, yaitu user ini. Kita buat user ini, user Budi. Nah, ini sesuai dengan user di sini ya. Perintahnya adalah add user Budi. Nah, kalau kamu menggunakan nama lain selain nama Budi, boleh, tapi sesuaikan ya. Perintahnya adalah add user. Nah, nama usernya apa? Bebas. Disesuaikan itu ya. Oke, kita teks ini add user Budi. Oke, dia minta password. Nah, masukkan password yang gampang diingat. Ini kita lewatkan aja, enter. Terus kita terakhir kita pilih Y. Oke. Nah, ini sudah jadi ini. Sudah jadi direktori FTP servernya. Oke. Agar kita mudah untuk mengakses ke sini, kita beri hak akses penuh untuk direktori HTML-nya. Jadi kita rubah aksesnya agar bisa kita nanti FTP kita bisa mengupload ke direktori HTML. Caranya adalah chmod 777 var www.html. Oke, kita akan memberikan hak akses penuh ke dalam direktori HTML. Ini ya, klik sini, chmod 777 is for www.html, enter. Oke, sekarang direktori HTML mempunyai hak akses penuh. Oke, kita bisa menguploadnya secara dengan mudah dari user manapun ke dalam direktori HTML. Oke, langkah berikutnya kita download dulu yang namanya CMS WordPress. Kalian buka situs cyberbunyi.site, nah, /materi HTML ini. Kalian buka dulu. Ini nama websitenya. Cyberbunyi.site, materi dan HTML. Kalian pilih nomor 34. Pilih nomor 34. Nah, kalian download dulu. Nah, kita tunggu. Kita tunggu downloadnya. Oke. Sudah. Kita tunggu ya. Kita tunggu downloadnya selesai. Sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita show folder. Dia akan mengarahkan langsung ke dalam folder directory tadi. Nanti itu dari download nih, WordPress 4/7 ya. Kita copy dulu ke dokumen biar gampang. Kita buat folder baru. Kita namakan CMS kita. Nah, kita pastekan dalam folder CMS kita. Oke, kalau sudah, kita ekstrak di sini. Kita tunggu. Nah, inilah CMS WordPress-nya.
Nah, ini kita akan upload ke dalam Debian server tadi. Caranya dengan mana? Kita download lagi, namanya softwarenya adalah FileZilla. FileZilla. Kita online, kita download FileZilla. Nah, ini dah. Download FileZilla client. Download. Sesuaikan ya dengan versi Windows kamu. Kebetulan saya menggunakan Windows 64. Download. Tunggu, sesuaikan. Tunggu ya. Nah, sudah ini. Nah, FileZilla-nya ini kita install. Nah, kita install. Agree. Tunggu. Tunggu sampai selesai. Nah, kita pilih anyone, all user, next. Pada step icon, next, 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 accept. Tunggu ya sampai selesai. Oke, kita finish dengan centang start FileZilla now. Oke, ini sudah terbuka FileZilla-nya. Nah, kita upload CMS kita tadi. Oke, kita upload CMS kita tadi yang ini. Dalam direktori dokumen dan dalamnya kita upload CMS-nya. Nah, ini dalam direktori CMS kita ya. Dokumen CMS kita. Ini ya. Folder WordPress ini kita upload nanti ke dalam Debian servernya. Caranya adalah hostnya kita tulis ketik dengan alamat IP Debian server 192.168.14.2. Usernya tadi, passwordnya, terus portnya 21. Oke, ini dia. Nah, ini cara nguploadnya adalah tinggal kita klik WordPress-nya, tahan, tarik ke sini. Oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu, emang lumayan lama nih, karena file yang diupload itu lumayan banyak. Tunggu, masih 1900 lagi. Tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah terupload semua. Untuk mengeceknya apakah dia sudah terupload ke Debian, kita buka direktori HTML tadi. cd var html, enter. Ya, cara mengeceknya adalah dengan perintah di Debian. Kita cek ya. Cara ngeceknya adalah cd var html. Apakah dia sudah terupload ke dalam direktori HTML? Sudah, itu di enter, kita ketik ls.
Oke, kita ketik ls. Nah, lihat. Sekarang folder WordPress kita sudah masuk ke dalam direktori HTML. Oke. Langkah selanjutnya, nah ini kita tutup saja FileZilla-nya. Karena FileZilla ini hanya sebagai mengupload WordPress itu ke dalam direktori HTML. Kita tutup saja ini. Oke ya. Nah, sekarang kita buka direktori Google Chrome kita, atau bisa pakai Mozilla Firefox. Kita masuk, kita tes web servernya apakah berjalan atau tidak. 192.168.14.2. Oke, jalan. Nah, kita sekarang membuat database. Nah, gimana caranya? 192.168.14.2 kita garis miring php my admin /php-admin ya. Enter. Nah, ini usernya root. Nah, passwordnya sesuai dengan yang kita masukkan ketika kita menginstal php-admin tadi. Oke ya tadi ya. Kita buat database-nya dengan cara masuk ke browser, ketik alamat IP server, php. Nah, di sini lihat ada tulisan database ini ya. Kalau yang menggunakan konfigurasi bahasa Inggris Debian ya, tulisannya database. Kalau yang menggunakan bahasa Indonesia, tulisannya di sini akan tertulis basis data. Kita buat database di sini. Nah, di sini ada create database. Nah, database name-nya kita tulis WordPress. Seperti itu ya. Database-nya name-nya kita tulis WordPress. Kita create. Nah, di sini akan muncul WordPress. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita buka direktori WordPress-nya 192.14.2/WordPress. Nah, ini sudah ada ya. Kalau sudah terupload dengan benar, nah, dia akan muncul seperti ini. 192.168.14.2 ini WordPress. Kalau sudah, kita klik let's go. Database name-nya tadi kita buat dengan nama WordPress. Usernya kita sesuaikan dengan nama root tadi. Passwordnya sesuaikan dengan ketika menggunakan php-admin. Kebetulan saya menggunakan 1414 tadi. Database hostnya tetap lokal. Oke, paham ya? Kalau sudah, kita submit. Nah ya, WordPress root sesuaikan dengan tadi passwordnya localhost. Oke, langsung kita submit. Nah, ini ada petunjuk bahwa WordPress tidak bisa langsung membuat file wp-config.php. Berarti kalau caranya seperti ini, berarti kita harus membuatnya secara manual. Caranya adalah kita buat notepad, buka notepad, lalu kita klik new, tolong ya. Kita buat notepad, kita klik new, lalu kita copy pastekan ini perintah di bawah ini, terus sampai bawah kita copy paste semuanya. Oke ya, ini dia, kita copy paste, terus kita pastekan di notepad. Oke, semuanya selesai. Kalau sudah, kita file, save as, kita taruh di direktori tadi CMS kita. Nah, ini samakan namanya dengan ini, wp-config.php. Kita copy,
kita taruh di file name. Save as style-nya kita all file. Oke ya. File name-nya wp-stripconfig.php, sesuaikan dengan nama yang ada di sini. Dan isinya adalah ini semua. Kita copy paste. Ini semua kita copy paste dari atas tadi. Dari sini sampai bawah kita copy paste. Kita letakkan tadi di sini semua. Kalau sudah, file name-nya save as, file name-nya kita ganti wp stripconfig.php, save as tab-nya kita ganti alt file. Kita save. Oke. Kita lihat apakah sudah ada tadi. Kita lihat di dokumen CMS kita. Nah nih, wp-config.php. Nah ini karena tadi tidak CMS WordPress tidak bisa langsung untuk membuatnya, ini kita upload lagi ke direktori yang tadi. Terpaksa kita harus buka file Gila kembali. File oke, kita upload file yang kita buat tadi wp-stripconfig.php ke dalam direktori HTML yang ada di Debian server di VirtualBox. Kita ketik 192.168.14.2, username-nya sesuai kita buat tadi. Oke. Nah, sini muncul direktori WordPress. Kita buka direktori WordPress-nya. Kita buka file tadi. Ya, ini dianya. File tadi kita buka. Terus kita tarik file ini ke dalam sini. Di luar folder ya. Oke, kita tarik langsung saja ini ke dalam direktori WordPress tadi. Oke. Kalau sudah, kita run install. Oke, berjalan dia. Nah, ini dia site title. Judul website kita buat apa ya, misalkan TKJ bisa. Username-nya untuk masuk dalam cPanel-nya harus ingat, saya pakai nama Budi saja. Oke. Nah, ini kita tentukan sendiri passwordnya apa. Ingat ya, bebas ya, passwordnya bebas. Nah, ini email yang digunakan oleh admin. Oke. Site title, judul websitenya nanti. Username adalah username yang digunakan untuk masuk dalam cPanel-nya WordPress nanti. Passwordnya yang digunakan untuk masuk dalam cPanel WordPress. Nah, ini email adminnya. Oke, kita install. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang sudah jadi WordPress kita. Kita install di di dalam Debian server. Kita masukkan password tadi. Kita tekan login. Nah, ini adalah halaman cPanel dari WordPress kita. Oke ya. Paham semua ya? Oke. Untuk masuk ke WordPress website-nya berarti http 168.14.2 WordPress. Ini masuk ke dalam websitenya. Untuk masuk dalam cPanel-nya http 192.168.14.2 WordPress/wp-admin. Ini masuk dalam cPanel untuk mengatur tampilan websitenya. Oke ya, kita masuk ke dalam depan saja ya. Ya. Nah, inilah tampilan WordPress kita. Masih kosong. Ya, WordPress kita masih kosong. Nah, sekarang WordPress kita sudah ada dalam server kita CMS-nya. Dan kalau untuk masuk dalam
Kita lockout dulu ya, biar enak ya. Nah, untuk masuk ke dalam tadi panelnya WP admin ini ya, tinggal masukin password yang tadi. Oke, itu dia. Ini adalah halaman untuk merubah tampilan WordPress kita. Oke, sampai sini saya akhiri materi ini, cara instalasi CMS WordPress di Debian Server 8.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.